Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit, yaitu membuat alat uji elektrolit dan kemudian menguji beberapa larutan dengan alat uji elektrolit yang telah kita buat. Nah, kita memerlukan beberapa bahan dan alat yang mungkin kalian bisa melihat di sini ada apa saja, ya. Bahan-bahan ini ada di sekitar kita, ya. Misalnya ini, cuka. Kemudian apa ini? Garam. Kemudian ada yang tahu ini apa? Gula. Nah, tentunya bahan-bahan ini ada juga di sekitar kalian. Ya, kita pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja. Nah, ini air. Kemudian alat apa yang kita gunakan? Untuk membuat alat uji elektrolit, tentunya kita butuh baterai dan tempat baterainya. Kemudian kita butuh kabel, kita butuh lampu dan fitting. Kemudian kita butuh elektroda. Nah, elektrodanya kalian bisa menggunakan karbon pada baterai yang sudah tidak terpakai, bisa kalian bongkar baterainya, kalian dapatkan karbon di dalamnya, atau kalian bisa menggunakan paku, boleh ya, logam boleh, karbon juga boleh. Mari kita membuat rangkaian alat uji elektrolit bersama-sama. Nah, oke, setelah jadi rangkaiannya, kita cek dulu apakah benar-benar ini rangkaiannya bisa menyala atau tidak. Nah, oke, bisa dilihat ya di sini ya, lampunya menyala. Bisa lagi. Nah, oke, sip. Berarti alat uji ini bisa kita gunakan. Waktunya kita untuk membuat larutannya, yaitu larutan garam dan larutan gula. Larutan cuka sudah tersedia, jadi hanya kita tuang. Oke, sudah tersedia di depan kita alat uji elektrolit dan beberapa larutan. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, Bu Sna akan menjelaskan lagi. Ini adalah elektrodanya, kemudian kabelnya, kemudian ini sumber arus, kemudian lampu. Nah, jika antara elektroda ini terhubung, maka lampu akan menyala, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kedua elektroda ini dimasukkan ke dalam larutan yang ada di depan kita, ya, masing-masing larutan ini, apakah lampunya akan menyala atau tidak? Ingat, tanpa menghubungkan kedua elektroda ini. Jadi, hanya perantara larutan. Yang pertama akan kita lakukan eksperimennya adalah larutan gula. Nah, mari kita celupkan kedua elektroda ini ke dalam larutan gula. Nah, ternyata tidak menyala. Dan bisa dilihat tidak ada gelembung gas yang terjadi. Ada gelembung gas yang terjadi. Nah, jika alat uji elektrolit ini dimasukkan ke dalam larutan, namun lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas pada elektroda, maka larutan tersebut merupakan larutan non-elektrolit. Nah, itu berarti molekul gula tetaplah molekul gula. Dia tidak dapat terionisasi atau tidak mengalami reaksi ionisasi. Oke, kita bilas dulu. Kemudian cuka. Oke, kita akan lihat bagaimana dengan cuka. Apakah cuka ini bisa menyalakan lampu atau tidak? Oke, kita lihat. Ternyata cuka ini tidak bisa menyalakan lampu. Namun jika kalian amati di sini, ya, terlihat atau tidak nih? Ada gelembung-gelembung gas. Tuh, ada gelembung gas. Itu berarti terjadi reaksi di situ. Nah, jika lampu tidak menyala atau menyala redup dan elektroda terdapat gelembung gas, maka larutan yang kita uji merupakan larutan elektrolit lemah. Itu berarti cuka di dalam larutannya itu dapat mengion atau terjadi reaksi ionisasi, tapi hanya sedikit saja yang mengion dan masih ada molekul cuka yang di dalam larutan cuka tersebut.
Bagaimana jika kita celupkan kedua elektroda ini ke dalam larutan garam? Mari kita lihat bersama-sama. Wow, ternyata lampunya dapat menyala, dan mari kita lihat di sini pada elektroda ada gelembung-gelembung gas. Larutan garam ya, yang di dalamnya ada senyawa NaCl. Nah, senyawa NaCl-nya ini dalam larutan akan terionisasi, mengalami reaksi ionisasi. Nah, ion-ion yang bergerak bebas itu yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, karena NaCl itu elektrolit kuat, maka pada kedua elektroda itu terdapat gelembung gas, dan pada lampunya itu bisa menyala. Dua indikator itu yang kita jadikan patokan kita untuk menentukan larutan non-elektrolit, elektrolit lemah maupun elektrolit kuat. Oke, selamat mencoba di rumah. Tentunya bahan-bahan ini ada di sekitar kalian. Dan seperti ini kabel, lampu, elektrodanya, bahkan baterainya itu mudah sekali kalian dapatkan di sekitar kalian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.